مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا Mereka tuh merasa bersalah bahwa dianggap manusia itu hanya membuat kerusakan saja. Akhirnya malaikat itu dalam menebus kesalahannya, di Al-Quran disebutkan selalu memintakan ampunan kepada bagi orang-orang mukmin. Makanya kita itu tidak luput dari kesalahan menyakiti orang mukmin lain. Ya, baik dari segi hartanya, ucapan, ngerasani, iri. Nah, maka dari itu kita selalu setiap sholat diajarkan membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin al muslimat wal mu'minina wal, ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan orang-orang yang mempunyai hak atas kami. Pernah aku sakiti, pernah aku rasani, pernah aku cemooh, pernah aku curi barangnya, itu ashabul hukuk alayya. Terus minta ampun kepada para orang mukmin, muslimin, kita itu meniru para malaikat. Itu sangat bagus, ya. Ya. Nih. Nah, terus kalau mencabut nyawanya orang mukmin dari wajah yang ada di depan, lah kalau wa arwahal kafirina min wajhin wara'a dhahri. Kalau mencabut ruhnya para orang kafir itu dari wajah yang ada di punggungi, dari belakang. Itu berarti memang orang kafir itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Allah, tidak ada hargai. Kalau orang tidak beriman, bagaimanapun mulianya dia di dunia, mempunyai terkenal seluruh dunia, kayak Maradona, ya Maradona, nggak ada artinya, ya penggemarnya bagaimana, hartanya bagaimana, ya Lionel Messi, Ronaldo itu kan masih hidup, nggak tahu kalau nanti akhirnya kalau mau mati terus masuk Islam ya nggak tahu ya. Maria Monroe, ya, yang sampai punya pulau, punya jet pribadi, ya kesana kemari dikawal, kesana kemari disambut, kesana kemari dielu-elukan. Tapi pada hakikatnya mereka itu sampah yang tidak berguna. Kita tidak usah kagum dengan kekayaan mereka, kita tidak usah kagum dengan sepak terjang mereka, kita tidak usah kagum dengan ketenaran mereka, ya, karena sebentar lagi itu akan hilang. Ya, hidupnya hanya sia-sia. Ya, itu gambaran karena mereka itu dicabut rohnya dari wajahnya malaikat maut yang ada di belakang. Itu satu bukti bahwa dia itu tidak ada harganya sama sekali. Maradona segala. Ya apa? Ya, betapa hinanya dia selama hidupnya mulai bayi sampai mati sama sekali tidak mengenal lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita ini sangat bersyukur. Ya, tak perlu kita itu menyanjung orang kafir, bagaimanapun keadaan mereka. Ya, ya, tampannya, kadang kecantikannya. Ya. Ya, meskipun kita itu sebagai manusia suka dengan keindahan, tapi hati kita harus berbicara. Itu adalah merupakan sandiwara belaka. Ya. Sebagaimana ya yang dinyanyikan oleh Al Habib Ahmad Al, dunia ini panggung sandi semua.
semuanya mudah berubah. Ada peran wajah, ada peran berpura, semuanya berpura-pura. Ya. Yang terkenal sebentar lagi ya hancur, tidak ada apa-apa. Ya. Jadi orang kafir itu menguasai teknologi, menguasai ini biasa saja. Ya. Karena doanya Rasulullah ya begitu. Ya. Allahumma la taj'alid dunya akbaroham mina wa mablagha wala tusallit alaina man la yaqafuka wa la yaqaf. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini ya menjadi tujuan kami yang paling agung. Oh, cocok. Dan puncak daripada pengetahuan, jangan jadikan dunia itu puncak dari pengetahuan kamu. Ya. Bagaimana dulu Albert Einstein, ya, orang yang cerdas itu, ahli falsafat itu. Dalam akhir hidupnya bingung karena tidak punya iman. Di atas ketenarannya yang luar biasa, tapi dia hatinya tidak bisa mengenal Tuhan. Ya. Kok Tuhan mau dicari, mau cari kebenaran. Ya. Ya. Jadi tolabu kalau ghaibatun angka min. Ya. Kamu mencari Allah itu bukan Allahnya, tidak wujud. Ya. Itu cuma hati kamu saja yang tertutup. Ya. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Makanya Rasulullah kan tidak sulit mendefinisikan orang yang cerdas. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi diri dan selalu beramal untuk persiapan dia nanti setelah cari dunia itu yang halal ya, untuk ibadah kepada Allah. Silahkan kaya. Karena apa? Dia cerdas. Biar hartanya itu nanti bisa kekal di bawah dikai haji, dikai ini, dikai ya. Ngaji, ya. Bagaimana menyebarkan ilmu, ya. Perlu dunia, tuku mobil, karena pengajiannya banyak, mobilnya harus bagus, ya. Biar enggak asal seperti saya ini ya digoceng ngalur ngidul ya. Ya, masuk angin. Ya. Itu bagus. Ya. Itu Mercy. Kalau bisa apa itu? Seperti mobilnya Gusmus, mobilnya Ki Ploso, itu pakai apa itu? Alphard. Ya, jadi nggak payah ngaji ke sana kemari itu enak. Ya, tapi kalau seperti saya nanti sepeda motoran ini, wah, naik pickup. Itu kalau sehari 3 kali sampai di rumah ya gegere ya lontok kabeh. Ya. Ya, tapi harus memang kaya, enggak apa-apa, enak. Tapi kalau saya punya Alphard ya bahaya nanti ya. Ya. Nah, kalau pengajian rutinan itu udah boleh bawa Alphard ya. Tambah sakit semua nanti. Ya, kayak buri supir itu. Ya. Tapi kalau saya kaya ya saya beli aja. Ya, karena apa? Ilmu agama itu memang orang sudah tidak memberi perhatian dan sangat tidak menghargai.
Ya. Ada itu anak-anak yang ngaji sorokan, jadi ada sorokan. Ngaji sorokan itu dipelajari, saya baca, besok dia yang baca dan menerang. Ya. Itu padahal ngaji Alfiyah Ibnu Aqil itu seminggu sekali. Fathul Qorib. Itu tak tanya nggak ngapal no. Ya. Jadi ngajinya saja kitab ini sudah sulit, butuh waktu yang sangat lama. Setelah bisa ngerksoe menjaga itu juga sulit. Sedangkan ilmu ini tidak dihargai oleh orang sekarang. Tapi yakinlah la sahiba ilmin mamkutun. Tidak ada orang yang mempunyai ilmu agama itu nanti hidupnya akan sia-sia. Tidak mungkin. Allah ya. Saya nggak terima itu Gusti Allah. Ya. Ya, ilmu itu ya memang ilmu, bukan yang pidato itu. Kalau pidato itu kan meskipun jualan jamu ya bisa kan. Tapi kalau memang ngaji kitab yang sulit dan perlu mutolaah, nah, itu tidak ada gajinya, sangat sedikit lah ya. Ya memang bukan tujuan. Apalagi di rumahnya kiai-kiai itu ngaji kitab, orang banyak seperti di Besok Ki Abdul Halim itu ya diberi makan, dikasih jaminan. Sudah diberi ilmu yang begitu banyak, manfaat luar biasa. Kita tidak beri apa-apa, malah kita yang diberi makan. Nggak malu gitu. Adakah orang yang seorang doktor ahli bahasa Inggris, doktor ahli fisika misalnya sampean itu belajar ke rumahnya, dikasih makan, paling sampean yang bayar. Dan mau itu dikejar. Ya. Kalau kita ya tidak apa-apa lah, ilmu semuanya perlu, tapi itu fardu kifayah. Ilmu bahasa Inggris misalnya matematika itu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah ada orang satu saja seperti kedokteran itu satu wilayah itu sudah ada ya sudah cukup. Kalau tidak ada semua ya dosa. Kedokteran itu fardu kifayah. Tapi kalau ngaji yang semacam ini tentang akhlaknya Nabi untuk kita praktekkan setiap hari, tentang caranya wudhu, bagaimana kita belajar aqaid, tentang keimanan, sifat-sifatnya Allah, sifat itu wardu ain, wajib di setiap kita itu mempunyai ilmu tersebut. Kita ngaji gratis. Ya, kadang ustadznya berangkat sendiri cuma diganti bensin. Ya. Lah nanti kalau kita menghadap Allah gimana? Ditanya, "Wow, kamu kan sudah meremehkan ilmuku. Kamu kan sudah merendahkan syariat." Jangan sampai, ya. Itulah sulit. Maka itu anak-anak itu ya pokoknya repot enggak? Ngaji repot ini mutolaah. Ya. Wong aku saya ngedit ngono ae kesel, tapi enak kesel keturun. Kalau sampai baca kitab ini mutolaah, mantuk nek iso turu. Ya. Aku meniti ngajar, aku mutolaah, engko kate ngajar. Enggak bisa ditunda. Lek ngedit bisa ditunda, kesel aja guys. Ya. Kalau ini enggak bisa ditunda. Ya. Harus sampean ae cekelan iki kitab sing ndak ono harokate iki. Ayo. Sampai iso mosok sak garis saya tak sak juta nah. Ya. Waktu saya dapat kitab dikasih orang itu 30 jilid, teman saya minta. Wis. Nah, tak suruh kamu baca kitab sak koras iki. Salah limo ae wis, pengen kitab gue. Salah limo gak apa-apa. Ya, makanya kalau ada anak cerdas, orang tuanya mampu, itu berdosa kalau suruh kerja, karena bisa diharapkan. Ya, hanya orang itu, ya, rumahnya sudah tingkat, punya mobil, anaknya ngaji yang cerdas dan punya bakat untuk bisa membaca kitab, tidak direken. Ya. Itu salah satu bukti dia tidak peduli dengan agama ini.
Wis teko mulutan diteko hol dia kok duwe anak pinter iso maca kitab terus ndak mau dia membiayai, dia itu orang yang hakikatnya merendahkan agama. Wong nyambut gawe ae. Hidupnya agama ini ya maaf, hol itu bagus, maulid itu tapi hidupnya agama bukan itu, karena hadis al ilmu hayatul Islam wa imatul kata Rasulullah. Ya, sabda Rasulullah begitu. Ilmu itulah menjadi roh kehidupan Islam dan yang menjadi tiang penyaga bagi iman. Nah, ya. Banyak kan orang sekarang itu nangkol cakang, maulidan cakang. Tapi tidak mau memondokkan anaknya salah satunya yang pinter itu loh. Engko lek wis anake goblok, dibiayai repot, rono-rono kate mabuk, kate minggat, baru dipondok. Nah, mulai nih tambah gob. Nah, jadi dia itu menyediakan untuk agama ini orang anak-anak yang gob. Ngono kate ngaku cinta nang agama, cinta Kanjeng Nabi. Tembelek ayo. Saya jengkel kadang orang-orang sekarang. Ya ngono kadang yo kate pidato. Ya. Sama dia seneng kalau wong pidato. Tentai duit. Nah, kalau sekarang warwahal jinni min wajhi qadamai. Dan kalau mencabut ruhnya para jin itu termasuk setan itu. Ya, itu ya setan yang kafir ya min waroi kalau jin itu dari bawah telapak kakinya malaikat. Artinya jin itu statusnya derajatnya di bawah manusia. Tapi sampean seneng koncoan jin kadang. Kalau iso nebak-nebak. Ya. Apalagi waktu ada perjudian porkas itu ya. Togel. Wah. Dukun jin itu rame. Gerandong. Ya. Wah, akhirnya ndak oleh tadi gerandong dewe. Ya. Makanya sebagaimana dikatakan Syekhul Dangdut Irama itu ya. Ya. Karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Ya, karena perjudian itu togel itu banyak, perdukunan ramai-ramai menyesatkan para umat manusia. Long kadang sing tuku guru SMA barang. Di sini ada dulu itu. Kok iso? Dulu itu guru saya tahu guru zaman saya masih kecil. Guru SD itu sangat dihormati olehmu. Kalau urus yo, dijaga akhlaknya guru itu. Gurunya bagus memang. Sekarang nggak ada. Itu kadang guru ini sir-siran karo muridnya. Ya. Dan dia tidak segan-segan beli itu terang-terangan. Beli porkas itu. Ya, guru model apa itu? Ya, guru itu ya digugu, ditiru. Saya dulu tuh jengkel leren sekolah SMP. Lah ya opo? Kok sekolah SMP suruh beli buku fisika. Wis beli. Waktu pelajaran disuruh nulis lagi. Nah, dulu saya begitu. Nulis lagi. Ya opo? Marus kate entek kok waktune kate metu kelas 10 menit baru diterangno titik. Wah, saya mikir iki gurune goblok lek ngene iki aku. Dari aku lho. Ya. Kok enak itu di guru bayaran di jutaan, kita sudah beli buku, terus kita suruh nulis, latihan nulis. Terus kalau nulis di papan tulis itu nyuruh murid. Ayo siapa yang biasa nulis di papan tulis? Guru ini meneng-menengan toh. Jangkrik ini aku leren boleh gini. Sampai ini gini sekolah umum, goro-goro itu. Ya. Mari daftar ulang. Aku ngene aku lho, daftar catatannya hilang kalau daftar ulang ya. Ternyata ada udang di balik rumput waktu itu.
Pokoknya cerdas lek dolek duit ngono lho. Ya. Uang gedung kadang gawe lunga, rekreasi. Jadi apa jenenge? Studi ban. Nah, rungokno guru. Setiap orang hibah njaluk lek digawe misale digawe uang gedung, ya kudu gawe bangun, aja gawe kon glencer. Dosa. Ngene iki dituturi ndak gelem. Ojo dolim-dolim nang wong garai. Termasuk sing garai mati sul khotimah ya dolim wong. Nyolong barange wong pegeli nemen ya. Ngelumpukno didik-didik. Ya. Sampai bingung kok iso daftar ulang. Ya. Bayar 2000 biyen zaman. Tak delok disak dhewe dhuwit iku. Mari catet-catet disak dhuwit. Kok disak dhuwit ngene. Ya lek mana ulang ping untung ndak ulang ping 5 iku ya. Sampean seneng sekolah ngono iku. Oleh kena nang pabrik ya. Ya gak apa-apa. Ya pancen perlu. Tapi sebenarnya sampean niku daftar menjadi pembantu lah ngono ya. Sampean sekolah daftar menjadi pembantu jadi buruh. Nggak mau daftar jadi jeraka. Jadi jin itu ada kalau mencabut di bawah telapak dari wajah yang ada di telapak kakinya malaikat itu artinya bangsa jin itu ada statusnya di bawah manusia. Ya. Terus sampai kan ono kata-kata itu sak bagus-bagus jin itu sih seneng kok. Itu kan pernah itu Ki Hasan Abdillah itu pernah cerita waktu kolnya Ki Hamid. Ya. Salah satu mbahnya Ki Siddiq itu namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh di Lasem. Sampean kalau di Lasem itu sampean ke masjid di Mbah Sambu itu atau Mbah Ari atau Mbah Soleh itu salah. Saya lupa. Mbah Ari apa Mbah Soleh itu. Ya. Beliau itu mempunyai santri jin. Ya, mempunyai santri biasa zaman dulu itu. Termasuk Ki Nur Podokaton itu banyak santri jin. Ya, saya diceritai Haji Baidowi sini kalau ngajar subuh itu setelah itu kitabnya Ki Nur itu ndak ada. Di sini itu nang gini sing kate ngaji. Ngoro di ampleng sama Kiai Nur. Ya di tembok itu dipukul. Tambeng kon di kitab disingkitno. Ya. Nanti jin iku ngelama. Kiai ini dibudo. Menungso sak elek-eleke ndak wani nyengitno kitabe Kiai. Nah, kalau sekarang ndak ada Kiai punya santri jin itu ya. Wong santrinya koyo jin kabeh. Ya. Di sini dulu Kiai Urip itu abahnya Kiai Abdul Latif. Banyak santri jinnya yang ngaji. Ya. Jadi kalau ada Kiai Urip itu ada orang kajian, langsung seketika itu dikampleng jinnya sudah selesai sembuh. Ya. Oh, masih waktu saya bikin rumah ini ya, kan waktu itu begini kan anak jinnya. Ya. Tempat yang tempatnya tempat itu. Orang kalau maghrib lewat sini itu takut. Ya. Ada pohon mangga itu pasti ada jinnya. Malah namanya Ustadz Musli di sini pernah digocengi waktu ya sepeda pancal di sini minta goceng jinnya. Wah, duengkol nggak kuat koyo ngemot pirang kintal. Sampai koyo kate coplok sikile jadi. Jadi tidak tahu beratnya jin itu. Lawang orang Serat ini pernah memindah jin dari pondok dari Tambak Boyo. Dipindah ke orangnya tak tanya, minta pindah ke Pelinggisan. Itu minta naik mobil. Oh, mobil sampai kuenyet jadi, repot sembirannya. Mertua saya sendiri dulu kan biasanya minta jin di sini. Ini di gudang Rosel lagi kayak gini. Dulu yang tempat ini namanya Ibu Tamami itu mesti digudo, oleh adang digudo. Tapi bilangnya uangnya gak wedian, gak pernah. Wah ulah penggudu aku, wangon wadang aku. Udah wangi kayu nih bareng lebo-lebono ya, tidak usah nunggu.
Itu biasanya ada yang kejam, itu ada yang ganggu. Biasanya mertua saya ya suruh minta. Ya. Karena jin itu pendendam, enggak boleh keras. Itu digendong, jalur gendong. Digendong nang mulut. Mari gendong itu warang seminggu. Ya. Berarti ngalah-ngalahi ngunggahno pasir sak truk ngono. Nah, makanya itu di sini di Seladi itu sering sakit, termasuk Kiai Mujir Saifuddin dulu sampai lumpuh. Kiai Ja'far Shadiq sakit mendadak. Kiai Muhammad, ternyata saya tanya kepada keluarga dulu, Kiai Nur Muhammad, abahnya Kiai Muhammad Murtado itu terlalu kasar dalam mengusir jin. Jadi di dekat pondok itu ada rumah jin, jin itu ganggu ae, ya. Terus di situ akhirnya dimarahi oleh Kiai Muhammad Nur Muhammad, ya, diobrak-abrik dan tempatnya kok cara saiki tempat penggilingan padinya itu dihancurkan oleh Kiai Nur Muhammad. Kiai Nur Muhammad itu abahnya Kiai Muhammad Murtad. Ya, keturunan Basmandi, jalur laki-laki, wafat di Mekah. Akhirnya putra-putranya banyak yang sakit. Ya, untung. Ya. Kadang banyak yang gila. Ya, jadi enggak. Kadang terus karena. Jadi kalau sampean bisa mengalahkan jin, hati-hati anak putune sampean. Ya. Dulu ada ya. Buyut saya punya misanan namanya Haji Nur Hasan. Itu Masya Allah sakti. Jadi itu dikalahkan semua. Tapi setiap punya anak pasti gila. Tapi kebetulan kadang sembuh. Dapat umur berapa tahun sembuh. Ya, pendendam jin itu. Ya, jadi toh Kiai Hasan Abdillah itu ya putranya Kiai Siddiq Jember itu kan waktu oleh Kiai Hamid yang ada di Glamor itu ya. Merham itu cerita kan. Atau Mbah Soleh atau Mbah Asari saya lupa itu. Yang di Lasem itu makam. Ya, di samping masjid. Itu punya santri jin. Terus ditawari. Pak Yai, kalau mau kemana, mau ke Mekah tak antar, gendong. Ya, jin itu kan perjalanannya sangat cepat. Nah, sebenarnya sudah tidak mau dipaksa. Akhirnya mau. Ternyata setelah di tengah-tengah laut, dijatuhkan, ditinggal. Ya untungnya Mbah Soleh ini seorang auliain. Kalau kita dilepas di tengah laut, ya wis, kari selamatane wis ya. Ya, akhirnya datang lagi, minta pulang. Ya. Hati-hati. Ya. Itu pernah kan, ya itu di sini saya ceritai Ustadz Musli itu pernah ke daerah mana itu? Taman Sari Wonorejo. Malam pakai sepeda motor. Ya. Kayaknya 3 orang itu, waduh rame pasar malam. Oh, ikut. Ya. Nanti setelah itu pasar itu habis. Loh, ternyata di tengah kuburan. Waduh sepedanya itu sulit. Banyak patokan itu mau di jalan. Termasuk Kiai Khalil Sidogiri gitu katanya. Saya pernah dicidai Gus Muhammad Irsyad putranya Kiai Muhdar. Itu punya kiai ya di Dogiri itu kan punya santri jin. Kan di Dogiri tempatnya jin. Ya. Dulu Said Sulaiman itu perang dengan jin di situ. Makanya sampai sekarang kiai Dogiri itu tidak ada yang tidur malam. Ya, pengasuh Pondok Dogiri semua sampai putra-putranya masih kecil tidak boleh tidur berat ya. Makanya Kiai Fuad itu dulu kan sampai biasanya ke alun-alun, biasanya ini tuh menghibur diri kalau malam. Biar nggak ngantuk. Nanti kalau malam itu berat ya, kalau orang punya pondok harus tirakat gitu. Wong Kiai Kholili banyak Kiai Amir itu dulu pernah ada di masjid itu diangkat katanya. Diangkat ke atas. Ditanya oleh Kiai Hasan Al-Merham. Kholili, nah, karena pernah paman sama beliau. Keponakan Misan. Kiai Kholili itu. Karena abahnya Kiai Hasbullah itu misanan sama Kiai Hasan. Kan waktu diangkat jin ya gak wedi.
Gak wedi man, saking wedi dilogorno aku jarene. Ya, waktu diangkat tuh gak wedi itu mah waktu wedine lek moro dilogorno. Ya. Itu pernah saya tak pernah tahu cerita ini. Saya pernah diceritai Gus Muhammad Irsad itu bahwa Ki Khalil itu pernah juga gitu. Punya santri bin khusyuk betul, khusyuk. Ya. Kayak sak pondok enggak ada yang kayak itu. Akhirnya yang ngajine pinter kan. Lah, akhirnya suatu saat ya itu ditawari. Nanti kalau ke Mekah tak antar. Itu. Akhirnya mau Ki Khalil. Ya. Loh, ternyata digendong, dibawa ke India, ditaruh di atas pohon besar. Ya. Wah, itu ada enggak turun Rianto di atas pohon. Oh. Akhirnya jinnya kembali minta dibawa, Bu. Ya, wis mulia wis gak usah melok kono aku ngene ya. Ya untungnya Kiai Khalil kalau kita sejak gelem-gelem dijak jin. Goroi sampean. Sampean lek ana dukun jin cek mantep e. Ya tutulan bakso njaluk pelaris. Woi ngene kono ditebak-tebak nang dukun jine. Iku tebak tutuk wali iku. Ya. Saya sering ketemu gitu itu. Wis gak usah piahan wali di ngarepku wis gak usah kakean macem ngene aku. Aduk kon ngene. Orang yang punya jin itu Masya Allah gaya iso koyo kiai top. Loh, saya itu punya teman sendiri, aku tak goro. Duwe kanca dhewe aku ndak iso ngaji. Belas mulai cilik. Ojo kate ngaji, muni fa lho ndak iso. Fa, pa. Kok muni fa, pa. Ojo maca Quran, kon muni fa ta ndak iso. Loh, suatu saat saya kaget. Maka dayoe buka manakipan. Padahal ndak iso, ndak tau maca. Kok ndonga wis monggo wis. Nek ndak iso maca aku ro, aku kancaku mulai cilik. Ya. Wong Pak Dene iku tanggaku. Kadang saya ketemu di Basuka Surgi. Pertama akeh dayoe. Gak gelem disawani gak gelem dadi wong go gula sembar. Terkenal. Sekarang kaya. Masya Allah itu akeh wong jodoh. Tak gelem disangoni. Pertama, saiki ya. Rame buat manakipan, buat maulid kalau tidak salah. Rame pengikuti. Ya apa ngono iku? Wong itu wong ahli ilmu. Pancen wong saiki senenge nang ngono-ngono iku digoroi. Kok ngono ngaji ngene ngantuk. Ya, mana dari ceritane malaikat maut ini hadiah. Ngono ditebak-tebak aku yakin. Kon mari tukaran yo karo bojomu. Ya jine kondo. Hah? Jine sing kondo. Wong jine weru. Ya. Di sini dulu ada orang kajinan gitu ya. Ya. Ya ro kabeh. Dadi ana wong delok iku, ayo awak mari nyenuk ya wingi jam berapa ini. Isin wong iki. Jadi saya dulu waktu kayak rumah ini ya minta doa, minta jimat apa baik bojoku Mbak Iring. Pak Khotib jadi. Gak usah lek salat. Terus ya napa Mbak? Cukup wis. Kok ngomong nang ngene. Aku putune Mbak Urip. Ya wani bisa jarene enak lek. Jadi Kiai Fuad itu kan juga cerita. Kiai Fuad itu kan nikah di sini. Pengurus begini itu apa jadi kok pengurus ya pemangkus itu nikah ini kan dapat keluarga di belakang. Itu cerita di rumah beliau punya anak angkat ada di lawang atau apa. Ada jinnya. Terus dibacakan burda oleh karena burda itu ampuh untuk mengusir. Loh itu akhirnya jinnya itu pergi. Pergi itu melewati tembok gini, temboknya itu ngecap. Cuma sikile udah seperti kakinya orang ngecap itu. Sikile cendek melebar gini. Ya. Jadi bukan panjang kayak gini tapi miring gitu. Kayak apa ya? Kayak bebek
sikile ngono, ngecap. Ya. Sampean pengin ro yo biasanya melek-melek di kuburan ya dinyanyi gitu. Kesenengan sampean. Heeh. Makanya dari Yai, dari Muhammad, lek ono wong gak duwe ilmu, seneng tirakat, seneng wiritan. Iku paling pol iku dadi dukun. Ndak kira dadi wali jarene. Is. Nah ini digambarkan wa dari rijlaihi ala jisri jahannam wal ukhra ala saririn fil jannah. Ya. Dan kakinya dari mang kakinya pitung puluh cagaki, tapi cagak Pak. Ya. Nah, rutiang ya apa? Cuma ada salah dua kakinya, yang satu ada di neraka, yang satu ada di singgasana yang ada di dalam Artinya ini kinayah. Ini adalah satu isyarah bahwa setiap orang mati ku yo nggene loro iku tok, lek ndak nang neraka ya nang lek ndak nang swarga ya nang ndak usah pilihan lain wis. Ya. Itu kayak donya kene kon kate mulih nang Tosari ta. Apa kate nang Pasuruan, apa nang Bangil, apa kerasan ndek ono ya. Di kono gak ono wis. Swarga apa neraka? Wis iku tok. Gak iso. Ya. Gak ono Indonesia, gak ono Malaysia, ya, gak ono Saudi, gak ono apa. Sing ono neraka karo swarga. Ya, ya mudah-mudahan ae kita ini kalau nanti dicabut oleh malaikat maut itu ya ada di kakinya yang ada di dalam wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ba'fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi ba'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'fa'na bibar wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.